Oke, sahabat Munir TV, ini adalah topologi dari rancangan usaha WiFi di kos-kosan, di apartemen, di kafe, di ruko yang tembus tembok beton sekalipun. Yang pertama, kita menggunakan ini topologi dengan skala menengah atau skala kecil dengan menggunakan modem Huawei 3372 dan router MR3420, kemudian MikroTik RB750R2 dan akses point TLWR 941HP. Disinilah akses point inilah yang paling jauh dan bisa tembus dinding atau tembok sekalipun. Sahabat Munir TV, modem tertancap ke dalam router USB 3420, kemudian lewat IP DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, IP dinamis masuk ke Ether 1 dari MikroTik RB750R2, kemudian LAN keluar dari Ether 2, jadi masuk ke Ether 1, keluar Ether 2. Router sebagai sumber internet masuk ke Ether 1 dan akan dipancarkan lewat WiFi, masuk keluar lewat Ether 2. Ether 1 IP-nya DHCP atau dinamis dari router, sedangkan Ether 2 kita buat IP 10.10.10.1, masuk ke dalam LAN dari access point atau menggunakan TLWR 941HP dengan IP 192.168.0.2. Defaultnya adalah 192.168.0.1. Kita rubah satu angka di sini. Oke, sahabat Munir TV, inilah topologinya. Ikuti settingan lengkapnya, jangan sampai ada yang terlewatkan sehingga membingungkan buat Anda. Ada hal-hal penting yang perlu Anda ketahui dalam detail video ini. Walaupun panjang, silahkan simak. Bagi Anda yang mau ingin membangun usaha kos-kosan, WiFi di kos-kosan Anda, ruko Anda, toko Anda, kios Anda, bahkan di penginapan atau di hotel Anda bisa mengganti modem ini dengan kapasitas modem yang lebih besar, namun settingannya tetap sama. Oke, ikuti selanjutnya, nonton sampai tuntas, support terus, jangan lewatkan apa yang lewat, dan sebagian dari pendapatan YouTube ini akan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Oke, sahabat Munir TV, sekarang kita sudah berada dalam mode desktop dari modem Huawei 3372 Mobile Partner, bukan Highlink. Jadi kita menggunakan Mobile Partner. Jadi ada dua tipe modem Huawei 3372, yaitu Mobile Partner dan Highlink. Sekarang kita coba untuk setting Mobile Partner. Kita sudah terkoneksi, kita coba untuk online dulu. Apakah bisa terkoneksi? Oke. Sudah online. Kita tes speed di sinyal langsung dengan Mobile Partner ini. Sahabat Munir TV, pada Mobile Partner ya sangat work. Ini sinyal langsung dari BTS karena BTS-nya dekat. Dan waktu sekian, dan inilah tampilan dari Mobile Partner. Oke, downloadnya 21 Mbps sekarang dan uploadnya di atas 15 Mbps. Sahabat Munir TV bisa lihat, sekarang kita menunggu selesai upload dan kita disconnect, kita lihat settingannya. Oke, 21 Mbps download dan 14 download uploadnya. Kita disconnect dulu. Ini sinyalnya full bar. Sekarang kita lihat settingannya, tools, option, dan di networking di sini ada LTE only, CDMA atau 3G only, kemudian GSM dan auto. Kita pasang di 3G only. Kemudian profilnya kita membuat profil sendiri, itu di menu new. Sahabat bisa isi profil sesuai dengan APN, misalnya Telkomsel, akses numbernya, usernya, dan lain-lain sebagainya. Anda bisa melihat APN dari provider Anda masing-masing. Oke, itu untuk settingan dasarnya. Yang lain-lain tidak perlu, bahkan Anda bisa melakukan setting secara manual. Sahabat Munir TV,
Ini untuk modem Huawei E3372 mobile partner, bukan Highlink. Jadi kalau kita mengakses Highlink 192.168.8.1, ini kita matikan WiFi dulu. Oke, jadi kita pastikan WiFi-nya tidak terkoneksi. Setelah tidak terkoneksi, kita coba untuk sahabat Munir TV, karena WiFi tadi terhubung dengan Highlink. Sekarang sudah tidak terkoneksi dengan WiFi, tapi terkoneksi dengan modem dengan full bar. Oke, kita coba tes connect. Sudah terkoneksi, dan sekarang coba oke, sudah online, sudah on dan tidak bisa terhubung dengan Highlink karena kita menggunakan mobile partner, tidak terhubung dengan WiFi. Oke, sekarang ini adalah nama dari mobile partner, bukan WiFi, sehingga logonya seperti ini. Oke, kita lanjut pada settingan routernya. Modem mobile partner dari E3372 kita akan tancap ke router MR3420 dan kita akan setting routernya. Oke, ikuti selanjutnya. Sahabat Munir TV, modem sudah tertancap ke router MR3420 dan sekarang sudah terhubung dengan laptop lewat LAN, MR3420 lewat LAN, TP-Link B444C ini. Kita menggunakan router MR3420 versi 5. Oke, kita masuk ke IP dari TLMR3420 192.168.1.1. Oke, masuk ke dashboard dari sekarang sudah meminta untuk kita masukkan paspor baru dan konfirmasi paspor baru. Coba kita masukkan konfirmasi paspor baru. Kita klik let's. Oke, sahabat Munir TV, kita ikuti quick setup-nya. Kita langsung klik next saja. Nah, pada menu mode ini kita harus tempatkan pada 3G 4G router mode. Sedangkan pada 3G 4G router mode with one backup ini jika kita menggunakan sinyal internet utamanya adalah sinyal 3G 4G, tapi kita backup dengan WAN dari sumber internet lain seperti IndiHome. Kemudian wireless router mode, jika kita gunakan sebagai wireless tanpa ada sinyal 3G lagi, tanpa modem, kita setting di sini. Jadi misalnya sinyal dari internet dari IndiHome masuk ke sini di WAN, kita akan centang di sini, dia hanya memancarkan, bukan mengambil sinyal dari GSM lagi. Sedangkan wireless router mode ini kita gunakan sebagai wireless router mode dan sekaligus menjadikan sinyal 3G dan 4G sebagai backup cadangan. Oke, itu manfaatnya, dan kita klik next. Sahabat Munir TV, terbaca Telkomsel secara default. Ini kita tutup saja promosi. Di sini connection modemnya kita masih auto saja, yang lain-lainnya, dan kita klik next lagi, dan nama SSID dan passwordnya kita tidak perlu merubahnya karena nanti kita akan hidden, menghilangkan nama password ini. Oke, nama password dan nama SSID-nya, sehingga yang muncul adalah SSID atau WiFi dari access point saja. Router tidak muncul karena kita akan hilangkan enable ini pada menu WiFi setting. Klik next lagi, save. Sahabat Munir TV, setelah merestart kita akan lakukan settingan untuk finishingnya. Oke, klik finish. Settingan simpelnya sudah selesai dan kita bisa melihat statusnya bahwa LAN ke laptop terbaca, kemudian default gateway-nya juga sudah terbaca dari Telkomsel.
dan juga primary DNS-nya. Kemudian yang connection tipenya ini terbaca 3G 4G. Ini sebenarnya 3G 4G, hanya tulisan awalnya 3G, tidak muncul 4G-nya. Oke, ini sudah terhubung dengan modem E3372. Dan kita yang lain yang perlu disetting, menu wireless dan wireless setting. Di saat access point sudah selesai setting, ini akan kita hilangkan dan klik save. Ini untuk menghilangkan nama SSID-nya sehingga tidak muncul dua nama WiFi atau nama SSID. Oke, sementara kita masih munculkan dulu. Kemudian pada menu advanced setting, pengaturan ini sudah default saja. Dan yang paling penting adalah bandwidth control-nya. Bandwidth control ini jangan dicentang sehingga tidak membatasi kecepatan atau speed. Oke sahabat Mio TV, itu yang paling penting saja. Kemudian yang lain-lain ini tidak perlu disetting karena kita akan fokus ke MikroTik dan access point. Oke, kita coba yang sudah terhubung di router ini, sahabat Mio TV. Ini adalah nama WiFi-nya. Kita coba buka LAN. Oke, LAN-nya sudah terputus dan kita coba untuk masuk lewat WiFi dari TP-Link MR3420 yang terkoneksi dengan modem E3372 mobile partner. Oke, sudah terkonek. Kita coba untuk online. Sudah masih menyelaraskan. Oke, sukses sahabat Mio TV. Sekarang sudah bisa online dari WiFi dari router. Nah, ini akan kita hilangkan setelah settingan MikroTik dan access point. Kita hanya menggunakan satu nama SSID atau WiFi dari access point. Sahabat Mio TV, simple itu. Kita akan lanjut kepada settingan MikroTik-nya. Oke sahabat Mio TV, kita lanjut dengan settingan MikroTik. Dan sekarang ini kita menggunakan MikroTik GR2 RB750 R2 dan sudah terkoneksi dengan LAN. Sahabat Mio TV, sekarang MikroTik-nya sudah terkoneksi dengan LAN. Kita buka Winbox, IP-nya sudah keluar, kita refresh, ya sudah keluar. Loginnya adalah admin, passwordnya kosong, MikroTik pertama kali atau secara default. Kemudian kita klik di bawah MAC address, kita masuk dengan MAC address-nya, jadi muncul di sini MAC address. Kemudian kita klik connect. Oke, karena kita konfigurasi secara manual, maka kita tidak oke, kita remove konfigurasi. Jadi konfigurasi defaultnya kita remove. Oke, ini kita tutup. Yang pertama, banyak yang langsung membuat interface-nya, namun pada kesempatan ini yang masuk ke laptop adalah dari LAN 2. LAN satunya adalah masuk ke router MR3420 sebagai sumber internetnya. Langkah pertama kita buat DHCP-nya, yaitu klik IP, DHCP client, kemudian pada submenu DHCP client kita klik tambah, dan pada posisi Ether 1 karena sumber internetnya kita colok LAN ke Ether 1. Kita apply, oke. Ya, internetnya sudah terbaca di MikroTik dengan tanda bound. Oke. Sahabat Mio TV, yang kedua adalah IP. Kita buat IP address yang di Ether 2 yang nanti menuju ke access point, sementara menuju ke laptop, yaitu IP DHCP address. Kita akan masukkan IP address-nya, kita klik tambah, kita masukkan IP address-nya adalah 10.10.10.1/24. Kenapa? Supaya memperluas area servernya. Oke, Ether 2 dan klik apply. Oke, kita sudah membuat IP dari Ether 2. Ether satunya adalah IP dari DHCP atau Dynamic Host dari router. Oke sahabat Mio TV, langkah kedua dan sekarang langkah ketiga adalah IP DNS. Kita hanya mengaktifkan DNS saja, itu allow remote request. Kemudian kita juga klik verify.
certificate. Ini dihilangkan juga tidak apa-apa, yang penting allow remote request. Kita klik apply, OK. Itu IP DNS nya sudah. Langkah ketiga, DHCP servernya kita klik DHCP setup, Ether 1 duluan, next saja sampai selesai. Kemudian DHCP setup yang kedua untuk Ether 2, next. Ya, ini agar server otomatis bisa terbaca dan bisa login secara otomatis, walaupun nanti kita akan kontrol lewat paket dari sistem. Sahabat Munir TV, yang berikut adalah IP NAT. Kita akan cari firewall. Jadi NAT itu ada di firewall. Pada menu firewall kita klik NAT, kita klik tambah pada posisi general. Ini posisi tetap, C-nya itu di SUSNAT, kemudian out interface-nya pada Ether 1, kita klik action, pilih masquerade, apply, OK. Firewall-nya sudah selesai. Kita coba untuk tes internetnya lewat new terminal, lewat ping, masuk di google saja.com, ping spasi google.com, kita klik enter. Sahabat Munir TV, ini internetnya sudah terbaca, simple saja. Internetnya sangat bagus. Kita tekan C untuk membatasi atau tutup saja. Konfigurasinya sudah selesai, tinggal kita membuat hotspot setupnya dengan klik IP hotspot. Nah, pada tab server ini hotspot setup kita klik. Karena wifi nya kita pancar lewat Ether 2, access point nya nanti masuk ke access point yang sementara masuk ke laptop. Kita pilih Ether 2, kita klik next sampai selesai saja. Oke, settingannya sudah selesai, dan kita coba untuk buat 1 atau 2 user di user. Langsung buat voucher, kita klik tambah di user, kita klik tambah, user 1, passwordnya 123, tambah lagi. Nanti di akhir kita langsung membuat voucher secara sederhana atau manual. User 2 123. Oke, sahabat Munir TV, cukup 2 user dulu. Nanti kita akan, ini admin secara default kita hapus saja. Cukup 2 user dulu. Kita akan coba untuk login. Sekarang masih terhubung dengan laptop, sudah terbaca. Kita coba masuk Google. Ini nanti disettingan untuk secara otomatis muncul di paket dari sistem. Oke, masih belum. Kita langsung masuk dengan IP 10.10.10.1. Oke, sahabat Munir TV, sekarang sudah sukses untuk masuk, dan kita mencoba untuk memasukkan user yang kita buat tadi, user login, yaitu user 1, passwordnya 123. Oke, sukses sahabat Munir TV. Kita tutup saja. Sekarang sudah sukses untuk login. Kita coba lihat user 1 apakah sudah aktif di hotspot. Aktif ya, ini sudah aktif. Sekarang kita coba untuk masuk ke online. Oke, masuk ke YouTube, apakah bisa? Sahabat Munir TV, simpel itu. Kita sudah melakukan settingan mikrotik, dan sekarang kita akan setting sebentar lagi kita akan setting access point, dan LAN 2 kita akan masukkan ke POS point. Oke, kita coba tes speednya.
Ini menggunakan modem Huawei E3372 Mobile Partner dengan router TP-Link MR3420 bersama dengan MikroTik RB 750R2. Sahabat Munir TV, lumayan speednya, lumayan. Untuk downloadnya sekarang sudah di atas 27 Mbps, dan sekarang kita lihat uploadnya. Oke, sudah sukses. Nanti kita akan lanjut bagaimana cara membuat voucher sederhana, menulis ataupun mencetak voucher, dan kita input vouchernya siap untuk dijual. Selanjutnya kita akan setting access point. Oke, ikuti selanjutnya. Sahabat Munir TV, kita akan lanjut dengan settingan access point. Dan access point yang kita gunakan saat ini adalah access point dengan kekuatan WiFi tembus tembok beton sekalipun, yaitu TP-Link WR941 dengan 3 antena dengan desibel yang besar yang bisa menembus kekuatan tembok. Dan kita akan lakukan setting WR941 ini sebagai access point saat ini. Oke, kita hidupkan WR941 dan kita sudah terkoneksi dengan WiFi-nya. Nama WiFi-nya adalah TP-Link 68AE. Kita coba tes masuk. Kita buka browser dulu untuk mengakses ke 192.168.0.1 atau .1.1. Kita lihat IP-nya, status ya 192.168.0.1. Oke, sahabat Munir TV, kita lakukan settingan. Masuk dengan IP dulu 192.168.0.1, dan kita akan masuk ke dashboard 941. Oke, langsung diminta untuk membuat password, dan kita coba untuk kita konfirmasi password lagi dan klik let's begin. Ya, sahabat Munir TV bisa melihat quick setupnya. Kita bisa ikuti ini atau langsung ke advance. Namun kita ikuti dulu regionnya. Kita masukkan Indonesia. Oke, time zone-nya di sini sesuai dengan waktu Indonesia mana. Kita klik next. Nah, sekarang mau sebagai apa? Sebagai access point, sebagai router, atau sebagai rank extender. Kita jadikan sebagai access point. Sebagai router ini dia sebagai router, artinya internet masuk, dia mensuplai router sebagai ADSL ataupun kabel modem. Kemudian rank extender dia menyambung WiFi dari luar, misalnya sebagai penyambung, sebagai extend. Oke, sekarang kita setting sebagai access point dan klik next. Sahabat Munir TV, kita bisa beri nama SSID atau nama WiFi-nya Munir TV, kemudian passwordnya, password WiFi-nya admin 123, transmit powernya kita kasih 75% saja. Oke, kita klik next dan klik save. Oke, sahabat Munir TV, settingan pertama quick setup sudah selesai, dan kita akan masuk kepada settingan yang kedua untuk kontrol yang sampai sering terjadi disconnect sebagai access point.
Oke, klik next lagi. Sementara restart. Oke, sahabat Munir TV, kita connect lagi. Ya. Password tadi admin 123, klik next. Oke, sahabat Munir TV sudah terkoneksi. LAN yang terhubung kita copot dan kita terkoneksi dengan Munir TV sekarang. Oke, kita tes oke ya, congratulations atau selamat, dan kita klik finish. Masih terhubung dengan Munir TV. Ini adalah nama SSID atau nama access point-nya. Nanti pancaran WiFi kita dari access point namanya Munir TV. Sahabatku semua, kita menunggu restart. Dan kita akan lanjut pada settingan di advance, mengatur IP address-nya. Kita akan melakukan perubahan firewall-nya, DHCP-nya. Yang paling penting diperhatikan yang menyebabkan WR941 sering disconnect, yaitu karena kontrol DHCP-nya dan juga IP-nya terkontrol secara otomatis, sehingga kita akan melakukan perubahan, terutama di perubahan IP dari 01 menjadi 11 atau 21, pokoknya berubah satu segmen lah, satu angka. Oke, kita masih menunggu restart. Setelah restart, kita connect ulang di WiFi Munir TV. Sekarang harus terconnect. Oke, terconnect dan proses restartnya jalan sampai 100%. Settingan ini yang paling penting sehingga tidak terjadi masalah pada saat pelanggan menggunakannya. Masih restart dashboard. Oke, tadi minta untuk memasukkan password admin. Ya, setelah kita quick setup, maka akan muncul seperti ini. Di advance tadi di sini sudah berubah menjadi setting. Oke, yang pertama kita lihat nama wirelessnya, wireless setting. Nanti kita akan menggunakan free password, karena ini sebagai access point dari jaringan hotspot MikroTik jadi kita no security. Sahabat Munir TV, kenapa? Karena akan terhubung dengan MikroTik. Kemudian channel width-nya sementara diberikan auto dulu, kemudian channelnya channel 1 sampai 13, 12 biarkan saja. Nanti kita melihat kepadatan di mana kita bisa merubah channel ini. Jadi channel width ini adalah lebar pancaran WiFi kita. Biasa kita tempatkan di 20. Klik save. Oke, tersimpan. Kemudian yang berikut adalah di menu networking. Menu networking sini DHCP-nya oke. Sorry, keluar.
Oke. Ya, sahabat Munir TV, yang berikut adalah menu network dan kita lihat DHCP-nya. Ya, DHCP ini jangan di auto, tapi di disable saja. Karena kita akan menggunakan DHCP dari router mikrotik. Kita klik save, kemudian LAN. Nah, di LAN inilah kita akan melakukan perubahan IP menjadi 02. Jadi tadi 01 0.2. Jadi IP-nya menjadi ya ini 192.168.0.2. Oke, kita rubah satu angka saja, segmen saja, dan kita klik save. Nanti akan berubah menjadi 02 dari TP-Link.net, TP-Link-Wifi.net. Sahabat Munir TV, kenapa kita melakukan perubahan IP agar TP-Link.net ya di web yang sering kita gunakan untuk masuk ke dashboard itu tidak terlalu mengontrol router kita atau meremute router kita secara otomatis dalam sistem mereka. Kita masih menunggu, masih terhubung dengan Munir TV. Sampai di sini di TP-Link.net berubah menjadi IP yang kita setting tadi. Oke. Kita masih menunggu untuk koneksi. Jika belum terkoneksi, kita akan masuk ke properties untuk melakukan setup manual IP 192.168.0.3 karena IP-nya adalah .2. Kita play dulu. Kita coba masuk di sini 192.168.0.2 dan kita coba play. Oke. Kita masuk secara manual. Oke. Kita sudah berada pada dashboard dan masukkan password untuk melihat settingan yang lainnya. Sahabat Munir TV, settingannya sudah hampir finish untuk sebuah access point ya. Oke. Wirelessnya juga sudah kita setting, networkingnya oke, DHCP-nya sudah disable, LAN-nya, kemudian kita lihat covernya. Oke, covernya ditaruh 75%, kita taruh 100% saja. Tadi powernya kita taruh 75%, sekarang kita coba rubah yang tertinggi menjadi 100% dan kita akan uji coba jangkauan wifi nya beberapa lapis tembok. Kita akan coba. Oke, sahabat Munir TV, ini menjadi peluang untuk Anda yang di kos-kosan, usaha wifi di kos-kosan, di kafe, di ruko, di toko yang terhalang dengan dinding. Anda bisa menggunakan router wifi WR941. Yang penting settingannya betul, pasti sangat bagus. Kita klik save sudah. Kemudian di menu sistem, time settingnya oke, disesuai. Oke, sahabatku semua, kita akan coba untuk koneksikan ke mikrotiknya dan kita tes hasilnya. Oke, sahabat Munir TV, sekarang sudah terhubung dengan mikrotik Ether 2, masuk ke WR941 lewat LAN, dan kita coba untuk online apakah terkonek. Kita masih harus masuk manual. Oke,
sahabat Munir TV sudah sukses. Sekarang sudah terkonek dengan Munir TV, dan kita coba masuk dengan user yang kita buat tadi, user 21223, klik OK. Yes, sudah sukses. Coba kita online dulu. Kita coba tadi, kita belum kembalikan yang manual tadi sehingga tidak jalan. Kita kembalikan dulu properties. Oke, abstain IP address otomatis. Oke. Ya, ini baru jalan. Menyesuaikan IP-nya. Oke, sudah permintaan untuk login. Sahabat Munir TV, kita akan melakukan login kembali. User 11223. Oke, sukses. Tadi kita kembalikan lagi, dan sekarang kita sudah sukses untuk login dan sukses untuk online. Sekarang sudah terhubungan dengan access point Munir TV, dan kita coba masuk YouTube sekaligus uji speednya. Oke, nanti kita akan uji coba seberapa jauh pancaran wifi nya, berapa lapis tembok yang kita akan coba nanti setelah kita uji speed. Oke, speednya masih sama dengan di wifi atau bisa naik bisa turun. Oke, sahabat Munir TV, sudah cukup bagus. Speed downloadnya 30 ke atas, sekarang 35, 34, 33, ya, masih di atas 30. Sahabat Munir TV, ini sudah cukup mumpuni dengan menggunakan modem E3372 mobile partner, langsung sinyal dari BTS. Oke, uploadnya di atas 14. Sahabat Munir TV, kita masih naik lagi. Ini sudah cukup mumpuni untuk wirelessnya. Oke, sahabat semua, nanti kita akan lanjut pada finishing sampai cetak voucher, dan kita lakukan uji coba seberapa jauh jaraknya. Simak terus. Oke, sahabat Munir TV, sekarang kita lakukan finishing. Dan yang pertama adalah kita finishing dulu routernya MR3420. Kita masuk IP-nya dulu. Sekarang sudah terkoneksi dengan jaringan WiFi access point Munir TV, dan kita akan masukkan IP dari router MR3420 192.168.1.1. Kita masukkan passwordnya. Kita mengakses mulai dari router sampai MikroTik. Oke, kita klik advance. Oke, wireless. Jadi sahabat Munir TV, wireless setting, nama SSID nya adalah TP-Link B4T4C. Di sini masih ada ya, yang ini adalah nama dari MR3420, nama SSID nya, dan kita akan hilangkan. Kita hilangkan centangnya ini, dan kita save. Nanti akan menunggu beberapa saat. Oke, sudah berhasil. Beberapa saat nanti akan hilang sendiri. Ini akan hilang di beberapa saat nanti. Oke, yang paling penting adalah itu. Yang lainnya tidak perlu diotak-atik. Dan kita akan masuk ke MikroTik. Kita logout dulu ke MikroTik, dan akan kita masuk untuk sekarang passwordnya adalah admin, loginnya admin, passwordnya kosong. Kita refresh dulu. Ya, sudah terhubung. Kita klik connect. Nah, yang paling penting dilakukan adalah kita buat
adminnya, yaitu masuk ke sistem, kemudian user. Nah, disinilah admin ini kita akan rubah. Contohnya usernya adalah admin utama. Pada grup ini kita full saja untuk mengakses semua. Kemudian passwordnya admin 123. Di sini juga admin 123 konfirmasinya. Kita klik play. Oke. Itu yang paling penting. Sekarang kita keluar lagi dan kita coba untuk masuk kembali dengan mengakses. Oke, kita coba admin utama. Kita masuk lagi admin 123. Kita klik connect. Ya, sahabat Minir TV sudah sukses. Dengan demikian yang admin-admin kita bisa hapus saja. Oke, jadi sudah admin utama yang kita akan pakai. Itu yang paling penting. Kita akan cek lagi. Oke, sahabat Minir TV, TP-Link tadi sudah menghilang. Artinya kita hanya menggunakan akses point Munir TV. Dan sekarang kita akan cetak vouchernya. Voucher, jika kita mencetak voucher 1 GB dengan waktu 6 jam. Jadi kita klik user. Oke. Usernya misalnya UDSD, sesuai dengan misalnya ADSD, passwordnya 4273. Ini sesuai dengan yang kita cetak. Jadi secara buat voucher secara manual, setelah kita cetak baru kita input. Berbeda dengan menggunakan username. User manager lain lagi. Oke. Nah, nama loginnya sudah, passwordnya sudah, ADSD, kemudian kita limit. Nah, disinilah misalkan kita total limitnya adalah 1 GB. Di sini saya sudah, Anda bisa mengkonversi dari megabit ke bytes. Karena yang dibutuhkan adalah bytesnya. Oke. Sorry. Ya, sahabat Munir TV, yang dibutuhkan adalah bytes, sehingga di sini saya sudah memisahkan ini adalah 1 GB, bytesnya adalah ini. Anda bisa konversi lewat online. Ini adalah 1 GB, kita masukkan di sini di limit byte total. Kemudian 1 GB ini dihabiskan dalam 6 jam. Klik limit time, kemudian tengahnya ini. Oke. Sorry, jamnya di sini 06 jam. Kita klik play. Jadi 06, 00 menit, 00 detik. Jadi ketika kita menempatkan di sini 24 jam, maka akan jadi 1 hari atau one day. Oke, sahabat Munir TV bisa lihat. Oke. Itu kita tempatkan 1 hari, 00 jam, 0 detik. Itu misalkan kita pasang untuk 1 hari. Jadi waktunya 1 hari, dihabiskan 1 GB. Giganya habis akan habis. Kalau giganya belum habis, 1 hari tetap habis. Oke, klik play. Oke. Itu pembuatan vouchernya. Sebelumnya vouchernya sudah dicetak, tinggal menginput. Oke, itu yang paling penting. Mulai dari kita finishing dari router, menghilangkan nama wifi-nya, tinggal nama wifi dari access point saja, kemudian ke mikrotik, kita buat security-nya,
admin kita ganti, kemudian kita buat voucher. Semoga bermanfaat. Sukses untuk sahabat Munir TV semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.